ada gitu. Nah, apalagi PKR ini kan basically nggak ada SPP kan? Kan SPP, Ustaz. Iya. Nggak ada SPP. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz bahwa sistemnya kita ini memang partisipasi. Uang bangunan ada kali uang bangunan? Nggak ada. Serius nih? Nggak ada. Teman-teman di luar sana silakan datang ke pesantren, lihat di kita. Untuk seukuran menurut Ana ya, yang awam. Menurut Ana seukuran untuk pesantren dengan tidak berbayar, dengan fasilitas yang ada itu memang di luar ekspektasi sih, Ustaz. Iya kan, bangunannya gitu kan. Partisipatif. Ya, jadi memang orang tua silakan berinfak, tidak dikarenakan bayaran tapi silakan berinfak. Berinfaknya bukan untuk anaknya, lalu buat pesantren. Jadi kalau dibilang infak buat pesantren, artinya uang yang mereka infakkan itu kan untuk seluruh orang yang ada di situ. Iya. Bukan untuk hanya untuk anak. Jalan Keajaiban. Keajaiban ada bagi siapa yang percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadku Al-Mukarram Kiai Haj Ali Murtado Al-Mukarram ya. Ali Murtado ketua rombongan. Ada Al-Mukarram. Yang kami hormati Abah dari manajemen Yayasan Khair Razikin dan mudir Ma'had Khair Razikin. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Ustaz. Selamat datang di Jalan Keajaiban. Masya Allah. Seru nih ngomong jalan kita. Iya. Kita membutuhkan jalan yang ajaib. Iya betul banget. Iya. Amin. Semoga dengan hadirnya Abah dan Ustadz di Jalan Keajaiban ini memang wasilah. Ya, bahwa pesantren Khair Razikin memang berada di Jalan Keajaiban yang sungguhnya. Amin. Kalau ini kan nama podcast di Market Rizki TV gitu kan. Nah, pesantren ini kan perusahaannya Allah, ya sudah sepantasnya kan dapat jalan-jalan keajaiban itu. Amin, Masya Allah. Ya. Memang kami butuh keajaiban untuk mendapatkan jalan. Oke. Anyway, kita akan sedikit ngomong dulu nih kaitannya dengan wakaf. Ya. Kalau di Market Rizki ada jurus yang paling menarik, tapi jarang orang tertarik. Gimana tuh? Menarik tapi jarang orang tertarik. Karena memang levelnya udah level bagaimana kita mikirin perusahaannya Allah gitu kan. Di sisi lain teman-teman masih sibuk mikirin bagaimana perusahaan saya dapat keajaiban dari Allah gitu loh. Ya, ini makanya saya di sini berada di posisi yang nggak mudah. Kenapa? Karena biasanya yang datang ke jalan keajaiban itu businessman atau woman, lalu nge-bridging bagi mereka yang terlalu logis dan harus logis memang karena bicara bisnis matematisnya semua dipakai, sunatullahnya kecerdasan dipakai. Tapi nanti ada jembatannya bagaimana akhirnya usahanya, dianya sebagai owners atau sebagai pengolah itu dapat keajaiban dari Allah. Berbekal ilmu magnet rizki ataupun cara-cara yang mungkin dia pelajari dari banyak alim, kiai ya dan seterusnya sehingga dia menuju ke Allah juga sih ujungnya. So ini akan menarik banget. Kita pengen dari Abah sendiri ataupun dari Ustadz Ali pengen tahu nih ya pesantren Khair Razikin ini ya udah berdiri berapa tahun sekarang? 7. Oh 7 tahun. 8. Ntar lagi 8. 8 tahun. Berarti linear dengan Magnet Rezeki miladnya. Betul. Masya Allah. Karena memang organisasi pertama Magnet Rezeki Yayasan Khair Razikin ya. Betul. Kami para senior di sini. Ngopi dulu Ustaz. Maaf. Ya kelihatan sih gitu kan. Yang sini putih, ini juga putih. Bahkan sebelum Magnet Rizki kita udah ada Pak ya. Iya memang. Iya. Jadi perkenalkan nih senior kita. Ya. Alhamdulillah ya wakaf Yayasan Khair Razikin sampai sekarang terus bertumbuh dan bertambah. Alhamdulillah. Pesantren Putri udah mulai hadir. Cabangnya berapa sekarang? Cabang pesantren yang real 1 baru di Bogor. Yang real berarti yang lain nggak real tuh gimana? Masih maksudnya yang langsung konfirm kita itu langsung di bawah langsung naungan itu 1 di Bogor. Pusat. Yang satu lagi ada Bandung ya gitu kan dengan Tegal dalam proses operasional. Masya Allah. Dan model wakaf PKR. Ana izin Ustadz ke Abah dulu ya. Bukan berarti yang lebih tua ini kan. Ya. Tapi yang ngurusin kaitan dengan pertanyaan kita terkait dengan model wakaf yang ada di pesantren Khair Razikin. Nah, apa yang beda atau memang sengaja
nggak mungkin sengaja eksklusif juga ya, kan kita pengen inklusif namanya, wakaf kan terbuka gitu ya. Tapi mungkin ini bisa menjadi terobosan atau ide baru bagi teman-teman yang sekarang sedang juga fundraise gitu kan, sedang juga membangun pesantren. Alhamdulillahnya Pesantren Khairul Razikin udah 8 tahun kan, artinya teruji dengan prosesnya sampai hingga akhirnya terus melayani perusahaannya Allah ini gitu kan, pesantren, anak-anak santri dan lain sebagainya. Nah, bagaimana model wakaf yang ada di Pesantren Khairul Razikin, Pak? Boleh sharing dong kita? Iya, terima kasih Ustaz Abus. Jadi sebenarnya ini ide awalnya memang dari guru kita kan, Ustaz Nasrullah, di mana beliau ingin mewakafkan tanah. Cuma kan persoalannya selalu timbul pada saat ini persoalan umum ya, ada wakif mewakafkan tanahnya diserahkan kepada nazir, terus sampai akhirnya ya sudah diserahkan aja tanahnya begitu. Tinggal nazirnya mikir kan, gimana cara ngebangun pesantrennya, gimana cara mengelolanya, gimana nanggung biaya operasionalnya setiap bulan gitu kan. Nah kemudian mungkin atas dasar itu dijadikanlah pilot project nih yang di Depok nih, di Beji. Tanah beliau diwakafkan, kemudian kita melakukan crowdfunding dengan pola 1 meter persegi tanah dan bangunan itu dalam tanda kutip kita jual sekian. Nah, jadi kita wakafnya wakaf berjamaah nih. Partisipatif. Gitu. Wakif utamanya Ustadz Nas, tapi kita mengundang wakif-wakif lain untuk membantu kita di operasional di pembangunan pesantrennya gitu kan. Nah, kalau nggak salah saat itu mulai dari angka 2 juta dulu ya Sat. Apa langsung 3 juta? Anak nggak ingat ya? 2,5. Langsung 2,5 juta per meter persegi. Kemudian akhirnya alhamdulillah terbangunlah gitu kan tahap pertama gitu kan, dan ya itu kalau kita hadir ke PKR kemudian ke masjid itu ada tuh apa tuh namanya, tulisan nama para wakif yang kita jadikan apa tuh namanya, kita tempel lah gitu, kita jadikan plakat gitu ya nama-namanya, bahwa mereka ikut berturut serta di apa namanya di pesantren kita untuk membangun gitu kan. Nah itu jadi pola itu, jadi kita melakukan crowdfunding dengan cara seperti itu gitu loh Ustadz. Jadi kayak narasi yang dibangun oleh Ustadz Nas, 50.000 bisa sudah memiliki pesantren gitu kan, dengan 50.000 gitu kan. Jadi itu kan menggugah jadinya kan, oh iya ya gitu kan. Karena ini kan memang edukasi wakaf ini nggak se ini zakat dan infak, nggak masif gitu ya. Karena wakaf itu, kalau sekarang ini kan orang kenal wakaf itu kan lebih karena punya wakaf jadiin masjid atau dijadikan tanah pemakaman gitu kan, gitu ya. Kalau sekarang yang dengan pola yang dibangun oleh Pak Nas itu adalah ya udah, yuk terlibat. Jadi di setiap 1 meter perseginya itu insya Allah ada pahala jariah buat si yang mewakafkan gitu dengan menggunakan uangnya mereka gitu kan. Nah seperti itu Ustadz kira-kira pola yang dilakukan oleh keren banget kita. Mirroringnya biasanya kalau kita bisnis berjamaah kan syirkah ya. Jadi kan kita bersyirkah, ada yang para pemodal bareng, sekarang mudharabah bagi hasil gitu kan. Ini syirkahnya tapi untuk perusahaan Allah gitu kan. Iya betul. Jadi bisnis berjamaah tapi udah nggak ngarep keuntungan dari manusia gitu kan. Itu dan ketagihan Ustaz. Makanya 50.000 per meter kan dan orang ketagihan. Jadi ada orang yang udah ngambil nih, udah lengkap nih 1 meter gitu kan. Ternyata besok daftar lagi ngambil gitu kan. Atau mereka apa namanya, beliau sampaikan ini buat orang tua saya, buat orang-orang yang terkasih lah, untuk mereka, mereka wakafkan gitu kan. Jadi ada satu apa itu misalnya, ada mungkin satu keluarga dengan namanya masing-masing gitu kan. Ya karena 50.000 itu sebulan, ya maksudnya iya bakso 3 bungkus lah. Bakso 3 bungkus iya gitu loh satu liter. Jadi ya sangat inilah, maksudnya sangat menarik lah buat orang di sana. Ini ngebongkar mindset banget sih. Betul. Artinya orang kalau mau wakaf kan, waduh, aneh berarti harus punya tanah nih bersama wakaf gitu. Wakaf berarti aneh harus bisa bangun masjid nih. Betul. Gitu kan. Ini hanya ini ini kan bukan soal besar kecil sebenarnya. Ini soal bagaimana rasa ikhlas kita kan gitu ya. Atau saat kita mengeluarkan itu ketakwaan kita bertambah atau enggak gitu kan. Dan itu peluangnya di wakaf, di which is wakaf itu kita pengen banget wakaf karena wakaf menurut aneh beyond sedekah gitu kan. Karena sekali tapi jariahnya
berlanjut gitu kan. Lah ini kan hanya dari 50.000. Ini terus pahalanya ajarnya itu sama nggak dengan orang yang wakaf langsung masjid gitu, maksudnya gitu. Gimana Ustaz? Baik. Kalau sama pasti nggak sama Pak Ustadz ya. Oh nggak sama ya. Kan gini. Tadi satu tentang nilai, pertama tentang keikhlasan. Keikhlasan itu yang paling mahal. Karena bisa jadi ini ada sedekah yang kecil sekali, tapi pahalanya besar dan langsung dicatat. Kalau kita dapati dalam Al-Quran bahkan itu kan sedekah 1 bungkus nasi warteg mungkin bisa jadi itu ya. Tapi masuk loh dalam Al-Quran. Ketika seorang sahabat datang ke Rasulullah, ternyata Rasul nggak punya makanan, diminta ke sahabat, sahabatnya nggak ada makan lain kecuali yang itu satu bungkus nasi warteg kira-kira gitu ya. Masya Allah pagi harinya gitu kan ayat turun gitu kan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang itu, orang Madinah itu lebih memprioritaskan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun mereka butuh. Mereka malam itu butuh makanan, tapi dibagi pada orang lain. Itu kan bahasanya nggak besar ya, bahasa hitungannya gitu ya. Iya. Tapi itu langsung catat. Kalau kita baca Quran, ingat kisah itu. Iya. Tapi ada juga sahabat yang ya selevelnya Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Seumur kelasnya itu ya. Itu miliaran triliunan gitu kan sedekahnya, atau Abu Bakar Siddiq langsung blank seluruh hartanya. 100% Masya Iya. Allah. Poinnya pasti tetap ada nilai-nilai sendiri. Tadi kan biasanya nilai itu kadang berhubungan dengan persentase juga. Oke. Mana yang lebih gede? 1 triliun bagi mungkin beberapa sahabat itu mungkin berapa persen? 1% gitu ya. Kalau memiliki 100 triliun. Betul. Tapi bisa jadi 1 bungkus warteg itu bisa jadi mungkin 90% dari kehidupannya. Iya sih, iya. Karena gak ada makanan selain itu. Iya, betul. Nah itu ada nilai yang berbeda. Ya nilai ini pasrahkan pada Allah. Bukan tentang nilai angkanya gitu ya. Tadi nilai di balik itu semua, persentasenya kadang itu yang lebih gak mudah itu. Itu punya nilai pengorbanan jadi ya. Bukan soal angka berapanya. Kayak bagi Abah kan 1 M mah geser dikit gitu kan ya. Amin. Amin. Ini kan acara namanya Jalan Keajaiban ya. Ajaib insyaallah. Gak ada yang gak mungkin gitu kan ya kan. Ya, percentage. Proses kita saat ngeluarin itu kan kerasa ya. Mungkin bagi Abu Bakar sekian atau bagi Abdurrahman sekian. Bagi kita gede banget, bagi dia ini mah belum ada apa-apanya gitu ya. Levelnya emang ikhlas itu nggak mudah tapi harus belajar ikhlas ya. Siap. Tapi sisi kedua ada juga sisi kemanfaatan. Sisi kemanfaatan kan tadi 1 bungkus warteg dengan 1 triliun pasti berbeda kan nilai kemanfaatannya. Nanti ketika makan selesai secara keimanan itu ada nilai tersendiri. Hitung-hitungan kita bukan urusan kita. Tapi sisi lain ada hadis yang menyampaikan ada tadi amal-amal jariah itu walaupun orangnya udah meninggal kan yang terkenal cuma 3 ya. Tapi kan banyak sebenarnya hadis yang menjelaskan ada yang 10, ada yang bangun rumah nanti jadi tempat singgah. Selama poin di garis bawah oleh Rasul, selama masih ada nilai kemanfaatan maka di situ akan mengalir terus pahalanya. Maka apalagi basisnya tadi wakaf itu harus abad, harus selamanya kan. Makanya di sini ngajak lagi ketika di pesantren kita disampaikan Abah ada sekitar 1000-an saat ini ya masih bergerak terus gitu ya yang mewakafkan 1000 wakif. 1000 wakif, ya tanah itu tadi, lebih deh ya, masih proses. Masya Allah. Nah itu kan ketika ada anak santri rukuk sujud di sana dan menghafalkan Quran, wasilahnya adalah diwasilahi oleh para pewakaf tadi yang 50.000 per bulan gitu ya. Itu maka akan jadi amal jariah terus selama pesantren ini masih beroperasi. Kalau pesantren gak beroperasi, ya selesai gitu. Tapi Masya Allah sampai saat ini kan ada anak-anak kita yang sudah beberapa ada ke Mesir, ada yang ke bursa di Istanbul. One day kan mereka akan menjadi seorang guru lagi kan, punya murid-murid lagi. Itu kan menjadi amal jariah, muridnya punya murid lagi. Nah, ini maksudnya domino efek kebaikannya itu terus ngalir terus. Jadi sedekah pun ada sedekah wakaf cerdas gitu ya. Yang cerdas, amal yang cerdas. Gitu. Jadi gini Ustaz, kalau kita nih selama ini hidup di dunia itu selalu berpikir bagaimana kita bermitigasi risiko terhadap kehidupan di dunia. Sementara wakaf ini adalah mitigasi risiko akhirat kita. Ada ya? Oh, iya. Akhirat kita kan penuh resiko neraka ya. Iya kan emang ada jaminan gitu udah pasti. Kalau ada jaminan sih boleh. Iya, nah jadi wakaf ini makanya instrumen wakaf ini makanya yang sekarang jadi narasi adalah ini bagian dari mitigasi risiko akhirat kita. Karena memang pahala itu terus mengalir. Cuman memang ini yang harus kita edukasi satu kepada orang wakif. Oke. Kalau misalnya mereka ingin menyerahkan tanah, itu harus berpikir, ini mau dibangun apa? Oke, kalau memang mau dibangun misalnya pesantren, masjid dan segala macam, ayo sama-sama mikirin bagaimana caranya untuk bisa membangun. Karena pada saat mereka menyerahkan kepada nazir, kemudian
selama 1, 2, 3 tahun bahkan 4 tahun nggak dibangun ya maka mungkin ya wallahu alam. Tapi kalau menurut saya ini selama itu pula maka manfaatnya nggak berjalan. Kalau manfaatnya nggak berjalan kan berarti pahalanya nggak berjalan gitu. Iya dong. Artinya sih tanah itu ya udah nggak jadi manfaat gitu kan. Karena ada yang sampai ya mohon maaf ya kalau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di BWI itu ya, itu sampai Badan Wakaf Indonesia itu sampai ada yang wakafin tanahnya di pinggir tebing. Ya kita mau ngapain? Nah, yang lebih hebatnya lagi, nazirnya mau nerima lagi. Dia dalam rangka apa ya? Ya, itu kan artinya kan tanggung jawab yang harus nazir ini ya. Iya. Makanya kita juga sebagai nazir kan juga harus pikir kalau mau terima tanah wakaf itu kita sanggup nggak nih? Karena ini ada tanggung jawab yang amanah yang sudah dititipin ke kita gitu kan. Sorry Bah, mungkin teman-teman ada yang baru tahu nazir itu apa? Kan ini nazirnya yang diamanahin ngelola wakaf itu kan. Ini yang ibaratnya kalau ana investor, ana punya duit nih, abah operasiin nih. Iya. Ana pengen buka bubur ayam misalnya kan. Antum yang akan ngoperasiin. Betul. Nah kalau antum nggak capable ngoperasiin duit ana, ya sama. Merugikan ana kan. Menerima manfaat apapun jadinya kan. Nah, iya. Gitu. Lah ini kan berarti besar banget tanggung jawabnya nazir. Makanya gitu kan. para wakif juga dalam tanda kutip juga harus bisa melakukan assessment terhadap nazir. Oke. Gitu, jangan cuman ini ada masjid, udah saya wakafin tanah ini ya ke masjid, ke DKI masjid misalnya. Tapi DKI masjid juga nggak tahu mau ngapain, mau diapain gitu kan gitu. Nah pertanyaannya sekarang kenapa seorang wakif atau misalkan aneh mau mewakafkan tunai uang ana untuk di jalan Allah ya untuk PKR itu dengan pengelolaan Yayasan Khairul Rezikin. Kenapa Ana harus? Nah, boleh nggak kalau teman-teman di sini pengen gitu? Oke, gantian sekarang. Ini sebagai nazir ditanyain ini. Ini nggak ada assessment-nya kok. Baik, mudah-mudahan memicu teman-teman juga, ya kan? Satu sisi, ya alhamdulillah Ustaz. Dulu tantangan juga ya awal-awal ya. Iya. Ustaz, antum ngurusin ini. Saya lagi asik nih Ustaz, pulang pergi Tanah Suci. Tapi sampai satu titik alhamdulillah. Tadi ya Pak Al-Mukarram kan? Iya. Ketua rombongan. Langsung dipinta jadi ketua yayasan. Masya Allah. Nah, gini, menikmatin sekali gitu ya, tinggal dalam lingkungan pesantren, ngaji santri gitu kan. Insya Allah kalau santri sholat itu aman, jangankan sholat yang wajib, yang sunnah pun insya Allah aman gitu kan di situ. Nah, bagaimana nazir mengelola itu? Kan pertama sudah diskusikan juga pengarahan dari guru kita Ustaz Nasrullah. Nanti jadi pesantren ya siap gitu. Maka pengelolaannya karena background saya adalah santri, ya sudah bismillah kita jalankan sebagai pesantren itu berjalan sampai sekarang di tahun ke-8. Ya alhamdulillah banyak santri-santri. Fokusnya gimana Ustaz? Quran. Oke. Sama kitab Ustaz? Ya, Quran dan kitab. Nah, maka kita jalankan tuh. Jangan sampai ada khilafiyah dengan masyarakat juga. Maka kita pakai, saya pesantren dari pesantren Salafiyah gitu ya. Pesantren NO banget lah kira-kira gitu. Kelihatan sih Ustaz. Ini nongolin sedikit rambutnya udah kayak Gus Baha nih. Ini mau tangan yang ngelinding ya. Beci ngelebak lagi. Gus Baha tuh. Muhibinnya Gus Baha ini ya. Ya alhamdulillah pengelolaan berjalan sampai sekarang. Terus kita laporkan kegiatannya. Maka mohon izin kalau misalkan kami sering broadcast di di medsos itu untuk menyampaikan wakaf ayah bunda semua berjalan loh seperti biasanya, anak-anak diajarkan gitu kan. Sebenarnya yang agak nggak mudah itu di kami adalah satu menerjemahkan apa yang disampaikan Ustaz Nasrullah. Itu membumikan magnet rezeki di pesantren. Dan terjemahkan itu bagaimana mereka menghadirkan cinta. Kalau di seminar-seminar kan bersama Ustaz Nasrullah. Nah anak-anak didik bagaimana di dalam itu. Mereka mulai itu menerapkan garpu tala udah confirm itu ya. Karena mereka pegangan Al-Quran, terumbu karang dan sebagainya. Nah anak-anak ini dididik dengan pola seperti itu. Kalau seminar kan 3 hari selesai. Ini masuk 3 tahun, bahkan ada yang 6 tahun. Kalau kami kalau saya pribadi sih ternyata pohonnya. Ada ketika ada anak-anak misalkan kurang sehat, kan orang tua aja nggak deket nih, gitu kan. Siapa orang tua mereka terdekat? Ya orang tetangga kamarnya itu, ya di dalam satu dekat lemarinya. Sebelum ke kami para guru-gurunya gitu, ngambilin makanannya, ntar balikin nyuciin piringnya, nyuciin bajunya. Ketika anak kurang sehat gitu, care-nya masya Allah. Case-nya paling kuat saat pandemi, deg-degan itu mudirnya, luar biasa. Tapi ternyata saya terharu itu. Itu siapa yang nyuciin bajunya sebagainya. Itu saat yang sudah sehat nyuciin bajunya teman-temannya. Wow, luar biasa. Kalau dulu kan kena pandemi itu sebulan 2 bulan ya. Anak santri 3 hari habis itu main bola lagi. Sakti mereka. Cepat recovery. Dijemur 3 hari udah hidup lagi. Maksudnya udah main bola lagi, luar biasa. Tapi
ngelihat realitas bahwa mereka ketika suka berbagi, nolongin teman-temannya gitu kan, luar biasa. Kalau penyakit, bukan penyakit ya, catatan dalam dunia pendidikan saat ini kan bullying. Maka kalau di pesantren itu kata Satnas apa? Pujiing. Maka tadi pagi siapa di antara kalian udah dipuji ya temannya? Saya Ustadz, kenapa? Oh dia bajunya rapi ya gitu. Masya Allah. Itu yang biasa kita tanamkan. Siapa di antara kalian sudah sedekah sampah? Sedekah sampah itu gini Ustadz, itu bukan sampah saya tapi diambilin dibuangin ke tempat sampah. Terharu banget. Nah itu kalau guru-guru selalu menyampaikan, Kak buanglah sampah itu walaupun bukan punya kamu, ya semoga dari situ Allah membersihkan hatimu gitu. Keren gitu. Tapi ada aja yang iseng kali ya, sengaja buang gitu, ngetes gitu. Itu ustadznya. Ustadznya ngetes. Allah, enggak lah. Ustadznya kan udah trainer magnet rezeki, jadi ya bagaimana. Tapi memang biasa ada yang nguji gitu. Ada yang ngomong begitu. Kan semua jadi trainer pengamal. Yang nguji siapa? Aneh deh yang nguji gitu. Oke, jadi emang kalau kembali ke tadi, kenapa kita tertarik gitu kan untuk ikut berwakaf ya di pesantren Khairul Rozikin selain modelnya partisipatif, mulai dari 50.000 kita ngerasa ringan. Terus apalagi kalau nilainya tadi percentage, maka kalau kita ya kaya raya malu juga kita cuma 50.000 kan gitu ya. Betul. Ya jangan mentang-mentang bisa 50.000 kecil bagi kita, ya mestinya 5 juta kita mampu udah kayak gesek apalah gitu kan. Kartu ATM kita semudah itu ya. Why not? Kenapa enggak? Itu pertama. Kedua, dan yang selanjutnya adalah kita menelurkan kader-kader dengan output magnet rezeki. Anak-anak santri yang selalu ditolong Allah tadi ya. Keajaiban itu ya. Santri ajaib, selalu ditolong Allah. Maksudnya gimana, Sat? Ngamalin ilmu magnet rezeki, santri-santri itu akhirnya apa yang mereka dapatkan? Orang tuanya apa yang dapetin? Terus pewakifnya apa yang didapetin? Gitu loh. Nah, ada nggak mungkin ada beberapa kisah-kisah menarik gitu? Apa yang didapatkan? Keajaiban selalu banyak, Ustaz. Jadi tahu-tahu kan kita ngetes ya. Ada keajaiban yang didapetin. Oh saya Ustaz. Tahu Ustaz, ternyata bapak saya tahu-tahu ditawari untuk berangkat umroh gratis. Wow gitu kan. Okay. Ada yang haji gratis gitu kan. Itu banyak Ustaz. Kalau anak-anak kan kayak gitu kan nggak menarik ya mungkin. Tapi untuk orang tua itu menarik. Tapi kalau anak-anak tahu-tahu dibuat itu beliin HP. Gitu kan, anak-anak laptop dan sebagainya. Itu banyak Ustaz cerita-cerita seperti itu dari anak-anak kita. Keajaiban. Sebenarnya gini, mungkin sebagian teman-teman ya mayoriti kan sudah magnet rezeki ya. Tapi yang enggak teman-teman magnet rezeki, ilmu MR ini sebenarnya buat anak santri udah ilmu biasa. Cuman istilahnya saja berbeda. Apa yang diajarkan Ustaz Nasrullah kan membantu orang lain gitu kan, ilmu terumbu karang. Itu kan hadisnya sangat dihafal. Maroji referensinya mereka mungkin hafal ya. Iya, tapi istilah untuk memudahkannya kan Ustaz Nasrullah menggunakan terumbu karang. Itu dalam agama, dalam bahasa santrinya, wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Allah menolong seorang hamba ketika hamba itu nolong saudaranya. Ya biasanya pengen ditolong Allah enggak? Mau, yuk tolongin teman-teman yang lain. Nah itu kan biasanya terumbu karang, simpelnya gitu. Rezeki kita di mana? Ketika kita bantu orang lain gitu. Ada yang menarik setelah pewakif kita itu, dahsyat sekali itu. Tahu-tahu datang tuh kan mesin cuci 4. Ustadz elektroluk, bagus banget elektroluk buat santri gitu kan. Saya ngecek. Gak kaleng-kaleng ya? 7-8 juta. Yang biasa aja Bu buat santri ini gitu kan. Air minum. Air minum Masya Allah. Kita dapat kan instalasi air minum langsung. Itu kan lumayan 30 jutaan. Kita capek-capek lagi masak, air langsung dari tanah langsung diolah ya kayak inilah. Air minum. Air refill. Ya pertanyaannya anak-anak santri alergi enggak sama barang-barang mahal gitu? Masya Allah. Kan biasanya. Nah, jadi gini Ustaz. Mereka mungkin tidak merasakan bahwa keajaiban mereka tuh di mereka dapatkan keajaiban itu hampir setiap saat. Yeah. Itu yang mereka nggak rasakan. Gitu kan maksudnya gini. Saya teringat dari satu istilahnya gurunda kita ya Ustadz Nas bahwa kita ini hidup dengan logikanya Allah. Bukan dengan logika manusia. Logika manusianya nggak dapat Ustadz. Nggak dapat Ustadz. Satu anak itu lebih kurang 1,6 juta per bulan. Biaya hidup. Makan dan itu udah sangat minim. Konsumsi paling besar ya. Konsumsi udah besar. Itu 1,6 itu udah untuk biaya asatid dan segala macam. Dan kita sekarang udah ada 180 ya Ustaz. 180 kali 1,6 Ustaz. Ini kita sebagai yang mengurus aja ini udah banyak banget keajaibannya gitu. Maksudnya ya di last minute kadang-kadang nih Ustadz Ali lebih tahu lah ya karena beliau yang megang mengetahui keuangan gitu kan. Di last minute kurang berapa tiba-tiba plung aja masuk lengkap gitu kan gitu. Jadi memang kita mungkin tidak berlebih. Tapi cukup
Cukup pada saat ini dapat, cukup dicukupkan. Pada saat ini kita butuh ini dicukupkan gitu loh. Nah, itu sebenarnya keajaiban gitu kan. Jadi bagi Ana nih yang ada di dalamnya gitu kan, ini Masya Allah banget memang emang ini udah perusahaan Allah, jadi Allah yang ngurus sudah gitu kalau menurut Hasan sih udah begitu. Nah, ada efek pasti memang ke orang tua yang mungkin orang tua juga tidak merasakan gitu kan. Mungkin ya, kalaupun yang terasa memang apa istilahnya mereka sedang pikirkan kemudian terjadi. Padahal sebenarnya keajaiban untuk orang tua itu juga pasti banyak gitu kan. Tapi ya apa namanya mungkin mereka belum sampaikan aja ke kita gitu loh. Tapi yakin itu kayak Mas Robi sebagai yang mengurus wakaf itu terus sering tuh dapat WhatsApp, Mas Robi alhamdulillah setelah saya wakaf begini nah gitu udah ada gitu loh Ustaz. Ada gitu. Nah, apalagi PKR ini kan basically nggak ada SPP kan. Nggak ada SPP Ustaz. Iya. Nggak ada SPP. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Tas bahwa sistemnya kita ini memang partisipasi. Uang bangunan ada kali uang bangunan? Nggak ada. Serius nih? Nggak ada. Jadi memang salah satu syarat yang anak paham nih yang salah satu syarat Ustadz Nas diperbolehkan untuk membangun pesantren oleh kiainya adalah tidak boleh menarik keuntungan, tidak boleh menarik uang di situ. Itu kan pesannya kiai kan. Nah, makanya pola ini deh Ustadz, Anda sih ya bukan bermaksud, mudah-mudahan ini bukan bagian dari kesombongan gitu kan. Tapi mungkin teman-teman di luar sana silakan datang ke pesantren, lihat di kita. Untuk seukuran menurut Ana ya, yang awam, menurut Ana seukuran untuk pesantren dengan tidak berbayar, dengan fasilitas yang ada itu memang di luar ekspektasi sih, Ustaz. Ya kan, bangunannya gitu kan. Ya sebenarnya pun kayak makan gitu ya. Mohon maaf nih kalau misalnya kita mau kasih lebih juga, insya Allah sanggup dan bisa gitu kan. Cuman memang Ustadz Ali sebagai mudir itu keenakan nanti kayak gitu. Jadi nggak ada nilai apa istilahnya membuat anak-anak untuk belajar ya, untuk prihatin ya, untuk prihatin gitu kan. Sebenarnya sanggup kita, insya Allah dimampukan lah gitu ya sama Allah. Nggak prihatin, Abah itu enak banget makannya. Enak malah Ustaz. Udah termasuk enak sih Ustaz. Beda sama antum dulu ya. Iya ya, beda sama antum ya. Beda sama beliau juga. Iya, pada saat beliau apa antum semua nyantri gitu kan. Jadi ya jauh. Memang jauh dah. Pola yang diterapkan oleh Ustadz itu memang partisipatif. Ya, jadi memang orang tua silakan berinfak, tidak dikarenakan bayaran tapi silakan berinfak. Berinfaknya bukan untuk anaknya. Lalu buat pesantren. Jadi kalau dibilang infak buat pesantren, artinya uang yang mereka infakkan itu kan untuk seluruh orang yang ada di situ. Iya. Bukan hanya untuk anaknya. Ini gitu didik wali santrinya juga. Betul. Gitu kan. Biar anaknya dilindungi oleh Allah juga gitu kan. Dan hebatnya gini Ustaz jadinya. Walaupun anaknya udah ke situ, orang tuanya masih infak. Iya, betul. Walaupun anaknya udah keluar gitu kan, orang tuanya masih mau berinfak di kita. Bukannya bisa lagi dan memang selama dan memang. Kau mau ya? Ya itu dia Ustaz mungkin. Jadi kalau di tempat kita kan walaupun kita masih ada namanya rasa memiliki kan sebagai alumni atau sebagainya gitu kan ya sekadarnya aja. Gitu. Kalau ini masih tetap persisten tiap bulan ada gitu ya? Iya. Salah satu di antara wali asuh Abah ya. Iya, wali asuh. Anaknya udah, saya gimana caranya Ustaz ya? Sudah, saya ngerawat anak orang deh gitu ya. Saya jadi wali asuh. Nah, wali asuh programnya kayak gimana kalau wali asuh? Wali asuh gitu, ada anak santri kan tadi sebenarnya kan kebutuhan bulanan kita rata-rata di angka 1,6 Ustaz. Nah, wali santri kan sebenarnya mereka juga memberikan, tapi infaknya sukarela. Kayak tadi kita sholat Jumat misalkan gitu ya. Mau ngasih boleh, nggak ngasih kan juga boleh juga kan, kotak infak lewat. Nggak, kalau misalkan kotak infak kita nggak ngasih dia nggak bisa gerak gitu kan, nggak kan. Nah, itu ada di antara yang mereka kan ada yang bahasa duafa gitu kan. Nah, teman-teman duafa gimana? Ya sukarelanya ada 100.000, 200.000, 300.000, ada yang yang tidak sama sekali. Ya nggak apa-apa juga, itu memang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, di situ ada beberapa orang-orang yang biasanya mereka membantu nih. Karena secara operasional alhamdulillah tercover dari wali santri itu sekitar 50%. Nah, 50%. 50%-nya lagi siapa? Para donatur umum. Ya tidak harus punya putra-putri di situ. Beberapa mungkin kita kenal manajemen gitu kan. Beliau punya kalimat yang sangat indah. Ketika beliau menyampaikan bahwa kok ibu senang banget di sini? Ya, saya pengen anak saya yang diurusi oleh Allah. Masya Allah. Oh gitu. Dia ngurusin ngurusin anak-anak kita. Kenapa? Karena saya nggak bisa ngurusin anak saya, Ustaz gitu ya. Biar diurusin sama Allah. Itu ya Masya Allah. Fawidu amri wa fawidu ibni Allah, Masya Allah. Caranya dengan
mikirin juga pesantren, mikirin perusahaan Allah, apalagi memang anaknya ditempa di situ gitu kan. Testimoni luar biasa, Ustaz. Anak saya berubah, Ustaz, gitu. Sekarang maksudnya lebih tenang, lebih khusyuk gitu kan. Iya. Ini perubahan dalam konteks gimana? Ini kan hidayah atau gimana? Iya, perubahan gini. Di lingkungan jadi si anak tadi itu Allah tempatkan di lingkungan yang sangat indah bahasa gitu lah. Dan saya ketika dulu saya bahasa gini. Dulu ketika ngasih kepada komite gitu kan, dulu komite sekolah biar anaknya minimal gak DO gitu kan, sebagainya. Ternyata ya datar-datar aja gitu kan. Ya sama, dana juga keluar sebenarnya gitu kan. Tapi sekarang anak saya udah biarkan di sekolah sendiri, saya ngurusin sekolah orang lain. Saya sekolah di pesantren Khorozikin. Dan ternyata Masya Allah testimoni dulu, anaknya sekarang ya beda Ustadz gitu kan. Mudah dinasihatin, mudah diginiin, gampang lah. Itu yang dirindukan banget sih untuk anak-anak sekarang ya. Apalagi ini kan ya Gen Z akhirnya. Sebelum Gen Z berarti ada apa lagi tuh? Gen X. Milenial. Sebelumnya? Belum keluar namanya ya. Tapi kita tahu gitu bagaimana menyikapi anak-anak itu sekarang, nggak mudah gitu ya. Nah ini kan pesantren akhirnya jadi rame, diantaranya gara-gara mungkin banyak orang tua putus asa juga gitu kan. Ya dengan nongkrongan gadget dan lain sebagainya itu yang paling memudahkan mereka loh untuk bersikap, memilih sikap dan seterusnya. Termasuk pikiran, perasaan dan seterusnya. Sedangkan magnet rezeki itu kan ilmu yang bagaimana dalam zona kuantumnya kita rapihin gitu kan. Pikiran, perasaannya. Nah ditempa 1-2 hari aja dalam camp biasanya bagi orang dewasa itu udah menghasilkan keajaiban. Nah gak kebayang kalau itu setiap hari terus gitu kan. Iya. Wah, itu kan luar biasa. So, outputnya santri PKR kalau di luar sana kan pondok-pondok ya tahfidnya ya umum lah. Di PKR juga insya Allah ada gitu kan. Mungkin juga bahasa, mungkin juga disiplin atau whatever lah ya, kepemimpinan dan lain sebagainya. Kalau output santri PKR ini visinya nyetak santri yang seperti apa? Pastinya awalnya karakter ya. Tadi ya. Sikap, sifatnya itu ya. Karakter nomor 1. Karakter dia adalah karakter magnet rezeki. Menjaga sekali dari perisai rezeki gitu kan. Menjaga diri agar bisa melaksanakan tadi terumbu karang gitu kan. Keajaiban-keajaiban itu datang gitu. Itu cakepnya itu sih yang tadi kayak perisai gitu kan. Kita dulu tahu gitu. Dalilnya apa, belajar tahu, istighfar tahu, sholat taubat tahu, khatam. Tapi kenapa ya keluar itu kesadaran untuk kehati-hatian dengan perisai rezeki, apa yang menghalangi kita rezeki ya dosa apa itu kayak ya sabotaging gitu kan. Nah itu kan berarti kan levelnya di level awareness, level kesadaran gitu. Nah itu langsung disimulasikan bahkan langsung real oleh anak-anak santri, itu yang mahal sih. Iya. Tapi tetap dalam perjalanan apakah semua apakah tercapai 100% pastinya tidak. Ya adalah ya bahasanya. Jangan kan kita bagi Rasul pun gitu kan ada ujiannya sendiri kan, paman beliau dan sebagainya. Ya itu yang kita ikhtiarkan gitu kan, outputnya tadi karakter-karakter itu. Kayak gini, contoh kalau saya itu kadang tadi sampaikan Abah dipaksa untuk nelongso bahasanya gitu ya. Bukan nelongso ya, kami ada usulan buatin itu kayak OB gitu untuk bersihin. Jangan, itu jatahnya santri untuk mereka belajar gitu kan. Nyuci, ngebersihin sendiri gitu kan. Lebih ke gaya hidup sederhana. Itu sih ya, bukan prihatin juga ya, buat gaya hidup sederhana. Betul. Dan itu ya alhamdulillah gitu kan, anak-anak menikmatin aja gitu. Ya. Masya Allah. So, kalau dari Abah sendiri nih, di tengah sekarang ini model wakaf yang demikian inovatif lah ya bilangnya. Dalam konteks dakwah kontemporer sekarang ya. Ini biar kita nggak terlalu berlama-lama dalam urusan khilafiyah dalam konteks wakaf gitu kan. Sekarang kan sudah mulai menjamur nih wakaf profesi misalkan. Emang ada ya gitu. Misalkan saya ini sebagai seorang trainer misalkan, pengen dong saya ngajar di PKR 1 hari ini untuk spesial untuk PKR. Saya nggak mau dibayar di situ karena saya mewakafkan diri saya. Ada juga misalkan pengusaha pom bensin gitu kan. Di setiap hari Ahad itu saya wakafkan untuk pesantren hasil dari pom bensinnya gitu-gitu. Nah, ini teman-teman yang mau wakaf dengan model gitu bisa nggak sih sebenarnya? Bisa banget. Itu kan memang sekarang sudah ya maksudnya gini, ini disebutnya jadi wakaf kontemporer ya. Jadi ada wakaf profesi. Jadi kayak misalnya kita profesi kita sebagai trainer gitu kan, kita ingin mewakafkan 1 atau 2 hari kita dalam sepekan untuk 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 memberikan keilmuan kita gitu kan, for free gitu ya. Udah pasti for free lah gitu kan. Terus kayak tadi pom bensin gitu kan,
Bahkan ada juga beberapa perusahaan retail yang saya setiap hari Jumat hasilnya saya wakafkan. Atau misal setiap hari Jumat dari jam sekian sampai jam sekian hasilnya itu berapapun itu akan jadi wakaf. Sampai dijangkakan. Iya, bisa gitu kan. Karena kan wakaf itu kan ada wakaf uang, ada wakaf dengan uang. Wakaf uang, ada wakaf dengan uang. Bedanya? Kalau wakaf dengan uang begini, misalnya itu sudah tertuju memang untuk apa. Misalnya gini, kita lagi bangun pesantren. Pesantren itu butuhnya apa? Genteng. Kita kan nggak mungkin bawa genteng ke sana, gitu kan. Ya udah saya wakafkan uang dengan uang saya untuk beli genteng, misalnya kayak gitu. Itu wakaf dengan uang. Kalau wakaf uangnya yang diwakafin. Nah, penerima si wakaf uang ini baru bisa boleh digunakan itu untuk si penerima manfaat itu setelah diproduktifkan. Misalnya saya punya uang 1 M, ini saya wakafkan ya ke Dinar Khairul Rozikin, gitu kan. Silakan diproduktifkan menjadi usaha, tapi hasilnya dari situ ini dipakai buat untuk biaya operasional pesantren itu boleh. Jadi gitu. Kita bisa berwakaf sekarang dengan berbagai tools. Dengan berbagai tools gitu kan. Contoh yang paling happening kemarin kan bahwa salah satu jamaah haji Aceh itu menerima 4,5 juta dari hasil keuntungan Elef Masaif, Hotel Elef Masaif. Karena Hotel Elef Masaif itu ternyata dibangun dibangun di atas tanah yang diwakafkan oleh salah satu saudagar dari Aceh. Yang akadnya adalah bilang kalau misalnya ini berproduktif, maka penerimaan manfaatnya salah satunya adalah para jamaah haji Aceh yang hadir di Aceh. Nah itu kemarin kalau nggak salah 2 tahun sebelum pandemik itu mereka terima 4,5 juta per orang. Iya. Jamaah haji Indonesia itu Aceh itu spesial. Kalau di masa dulu 2010 ketika jadi petugas gitu ya, itu yang spesial 2. 1 DKI Jakarta, 2 Aceh. Itu dilihatin. Kok beda? DKI punya bus sendiri. Kalau Aceh itu dapat dana sendiri gitu ya. Tapi sekarang sih nggak merata ya. Mungkin Aceh masih spesial. Itu tuh kekuatan wakaf dia. Itu kekuatan wakaf. Itu kekuatan wakaf. Jadi instrumen wakaf itu memang seharusnya makanya juga sekarang pemerintah tertarik banget kan sebenarnya untuk turun. Dan Ustadz Nas juga pernah menyampaikan saat bicara masa depan Magnet Rizki ngomongin soal wakaf, instrumennya dan proses bisnisnya. Tiada lain adalah perusahaan Allah, pesantren. Betul. Kita sedang ngomongin masa depan kita semua yang. Jadi kalau ngikutin tadi ya, maksudnya ada satu istilah mungkin yang menurut Anda jadi menarik gitu, Ustaz, bahwa kalau anak kita mau benar, ilmu parenting yang paling benar adalah sedekah buat anak orang lain. Ilmu parenting yang paling benar adalah sedekah untuk anak orang lain. Untuk anak orang lain. Ya karena kenyataannya begitu, Ustaz. Ya, prinsip gini gimana? Gimana saya memberdayakan orang lain yang saya belum berdaya, itu beda lagi konteksnya. Beda lagi itu. Belum sampai nisabnya gitu. Ya, tapi kan gini Ustaz, kalau dalam konteks sedekah kan sebenarnya tidak harus dengan materi, makanya tadi. Dari sisi wakaf juga kan ada wakaf produk, ada wakaf profesi. Jadi there is something we can do, lakukan aja. Kalau di spiritual meter kan plus 6 tuh. Plus 6. Ya udah, yang ente bisa lakukan untuk perusahaan Allah apa, khidmah ente apa, kan gitu ya. Nah, ada nggak profesi atau tempat khidmah di pesantren atau di Yayasan Khairul Rozikin ada nggak? Ada banyak, Ustaz. Namanya apa? Kayak misalnya gini, Askar. Askar terus atau gini, kayak dulu nih saya cerita ya, ada salah seorang angkatan pertama di pesantren nih, orang tuanya itu pingin sekali anaknya di PKR gitu kan. Tapi dia ngerasa bahwa saya nggak bisa berinfak karena memang kondisinya lagi kurang baik sekali ya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk mencari orang untuk berinfak di PKR. Dan sekarang alhamdulillah luar biasa nih ibu ini dengan 2 orang. Waduh ajaib banget. Apa penasaran nih? Saya kalau ngelihat di medsosnya, masya Allah nih, saya tahu banget gitu. Maksudnya tahu nanti saya mengikuti lah kisah kehidupan menitipkan anaknya dalam kondisi yang karena suami atau ayah si anak ini meninggal gitu kan. Gitu. Tapi keinginannya untuk memberikan pendidikan yang terbaik gitu kan. Tidak ke sekolah mahal, dititipkan di PKR. Angkatan pertama saat kita masih ngontrak ya. Masih ngontrak, gedungnya belum sebagus ini, masih ngontrak. Bekas kos-kosan jangan. Kos-kosan betul. Hanya 12 pintu gitu kan. Waktu itu masih 30 orang gitu kan. Terus tapi si ibu ini punya
ini ya punya tekad enggak ya cari donatur buat sedekah di pesantren gitu kan. Dan itu memang luar biasa sih Ustaz. Makanya saya bilang ini ibu anaknya mau maksudnya gini ya, ada kayak tadi nih Ustaz cerita anaknya nggak mudah diatur, tapi begitu mengurus anak orang lain, ngurus pesantren anaknya jadi lebih mudah dikasih tahu. Ya bagi saya itu ilmu parenting udah. The real parenting ya begitu. Kalau di MR sedekah. Ini jurusnya kickback. Kickback. Iya, udah kickback aja. Tar dulu itu cerita si ibu gimana ceritanya? Ya udah hari singkatnya. Akhirnya dia mencarikan orang-orang yang ingin mengajak orang untuk ayo bersedekah yuk di PKR. Then what happened? Apa setelah itu apa yang didapat? Dapat 1.000 meter kalau nggak salah. Ih, luar biasa, Mas. Dapat tanah. Anaknya 2 orang kembar kan? Iya. Ini kehidupannya luar biasa. Sekarang bahkan ada yang 1 orang tuh ikut training dengan kalau nggak salah dengan program yang dibangun oleh Deddy Corbuzier atau apa gitu untuk usaha gitu kan. Gitu. Dan beliau sendiri juga mengabdi di salah satu masjid di Sragen sana gitu kan. Ini luar biasa sih, luar biasa banget gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu kalau misalnya kita mau ambil testimoninya boleh tuh Ustaz ya. Maksudnya karena memang dari mulai menitipkan anaknya sampai kondisi sekarang itu menurut saya ajaib banget. Sekarang di-organize namanya Askar tadi akhirnya. Sekarang akhirnya kita organize. Jadi Askar itu juga ide dari pemikiran dari Ustadz Nas gitu ya. Jadi Askar itu kepanjangan dari Amil Zakat. Amil zakat khairul rizqi. Jadi ini bukan askar ya Kalau askar yang di Aromen. Jadi ini bagaimana kita nge-grab orang-orang yang mungkin pengen punya kontribusi lebih gitu kan. Mungkin secara materi nggak punya tapi pengen tetap memberikan kontribusi lebih gitu kan. Nah, maka dibuatkanlah si Askar ini, program Askar ini. Kalau pengen tapi nggak punya skill kan kita ajarin. Oh, berarti pasti ada ininya, ada trainingnya. Kita kasih tahu karena bimbingannya ada. Karena memang dari sekian instrumen sedekah, zakat ini kan agak lumayan restricted kan. Ya misalnya penerimaan juga restricted, terbatas gitu kan. Terus apa saja yang bisa dizakatkan juga terbatas, beda sama sedekah, beda sama wakaf. Kalau itu kan sedekah sama wakaf itu kan ibaratnya lebih luas lah gitu kan. Nah, ya dari apa hukumnya dari wajib ke sunnah. Mana yang boleh kena zakat, mana enggak itu kan udah beda. Nah, itu tetap kita kasih ini, kasih bimbingan. Terus tambahan lagi mereka karena memang sudah dipatenkan di dalam Al-Qur'an bahwa ada hak amil zakat di situ, maka si Askar pun berhak mendapatkan amil zakatnya. Gitu. Jadi ya kita berbagi. Bonusnya. Kita berbagi. Jadi kalau kan dari 8 asnaf salah satu penerima manfaat zakat itu kan adalah si amil zakat. Ya KR juga kan amil zakat nih. Nah, kita juga mengajak orang untuk jadi amil zakat di kita. Maka kita berbagi. Dari jatah 12,5% amil zakat, gitu kan. Maka yang 8% kita serahkan kepada Askar ini. Jadi penghimpunan yang mereka dapatkan itu tinggal dikali 8%. Nah, itulah menjadi haknya mereka. Yang mau ini kan ikhlas ya bicara hikmah. Tapi fungsinya YKR mengorganisasi ini ya menjaga keikhlasan mereka. Itu penting. Yang mudah menjaga keikhlasan Ustaz. Anak ikhlas. Pertengahan jalan anak nangis minta susu. Goyang juga ikhlasnya. Jaga keikhlasannya. Iya, betul. Jadi ini Askar berarti gampangnya gimana caranya kalau mau join? Nanti bisa menghubungi yayasan nomor di bawah ini nanti ada linknya, tinggal daftar. Siap. Atau nanti juga bisa gini kita juga punya website. Jadi website ini juga sudah dibangun untuk ada sistem afiliasinya. Jadi nggak cuma web store aja yang ada afiliasi, ini juga ada sistem afiliasi. Jadi para Askar gitu ya, kalau mereka share link yang mereka kirimkan, kemudian ada yang berinfak melalui linknya mereka, itu share otomatis juga ada haknya mereka terrecord gitu. Jadi ini bentuk salah satu bentuk transparansi kita juga kali ya. Jadi supaya mereka bisa tahu nih ya. Walaupun ya itu tadi memang sebenarnya kalau dibilang untuk menjaga keikhlasan iya, tapi kan kalau untuk ambil zakatnya sendiri memang udah ada perintahnya dapat hak gitu kan. Betul. Jadi kalaupun mereka berharap, insya Allah nggak salah ya Ustaz ya. Karena memang sudah ada gitu di dalam. Untuk sekalian jadiin profesional gitu kan. Gitu Ustaz. Ya, karena tadi khut itu ya Ustaz. Karena kami kami sendiri sebagai yang pusat itu tidak memberikan mereka uang operasional. Sementara mereka kan mungkin harus jalan, ketemu para calon muzaki, mensosialisasikan tentang PKR itu kan mereka kan juga butuh ongkos ya. Ya mudah-mudahan yang 8% ini
bisa menutupi itulah paling tidak. Kalau ada lebihnya juga luar lebih biasa baik. sih. Gitu loh. Apalagi katanya ada poin lagi tersendiri. Ya ada poinnya, karena memang kan di Magnet Rezeki sendiri kan ada 7 syiar kan. Ya, nah dalam syiarnya ini salah satunya adalah si Askar ini. Selain syiar ilmu, syiar dinar, ada syiar Askar ini ya untuk santri dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, Bah, kalau tadi bisa jadi Askar, apa yang dibutuhkan, Afan, yang dibutuhkan oleh PKR saat ini? Gitu kan, teruploadnya Jalan Keajaiban sesi spesial PKR ini, apa yang lagi belum dibutuhin oleh kalau untuk khusus pesantren sih emang kita butuh keajaiban untuk jalan. Itu satu di antara ya. Ini kan partisipatif ya. Kita udah mohon sama Allah terus gitu kan. Baik, sebenarnya gini, animo masyarakat yang pengen mendaftarkan ke PKR itu tinggi sekali, Ustadz. Oke. Ya, kayak kemarin contoh, kita 4 kali lipat dari kebutuhan kita. Kebutuhan nolaknya. Wow. Itu nolaknya dari yang mendaftar. Banget ya PKR-nya. Dari mendaftar kita hanya bisa mengambil 1/4-nya saja. Masya Allah. Ya kalau Masya Allah gitu kan banyak banget kan. Sebenarnya banyak orang yang pengen masukkan santri ke sana, tapi karena keterbatasan gedung yang ada, keterbatasan fasilitas yang ada, ya belum bisa menerima gitu ya. Kan nggak mungkin juga kita terima semua terus umpel-umpelan tidurnya kan enggak. Tapi tetap membuat santri nyaman. Ya, apa yang dibutuhkan saat ini ya tadi. Sekarang tanah juga masih kita bergerak gitu kan untuk pelunasannya. Saat ini butuh bangunan. Nah bangunan itu ketika pakai santri untuk bahasa mereka ngaji di sana, untuk masjid sebagainya, ya akan mengalir kebaikan bagi para pendonaturnya, para pewakafnya. Saat ini bangunan itu satu operasional. Bangunan ya. Jadi properti ini yang dibutuhkan sekarang karena sudah tidak bisa menampung lagi minat masyarakat menyekolahkan anaknya di PKR. Iya karena penuh. Karena penuh. Ini panggilan untuk kita semua sih. Kita semua. Mudah-mudahan ada hamba Allah yang itu juga bukan hanya satu hamba Allah, tapi dengan partisipatif ini dari Jalan Keajaibannya ada yang ikut mendengar. Insya Allah kita sama-sama nih akomodir gitu kan. Ini ibarat kata kan kalau orang jualan, ini demand udah gede banget nih gitu kan. Demand udah gede banget. Pabrik udah nggak siap nampung gitu kan. Perlu mesin baru, perlu impor baru. Kan itu yang pernah dirasakan oleh Dinar Karzukin PT DKR gitu kan. Bener itu. Wah, gitu kita kelimpungan segala macamnya. Nah, sekarang kita butuh support. Tapi ini yang butuh sebenarnya bukan kita ataupun Allah yang butuh. Tapi sebenarnya yang butuh ini adalah semua umat Islam. Ya, karena kita urusan Allah yang mendengar ini bukan sebagai sebuah kebetulan. Anda memang terpanggil mestinya untuk bagian daripada barisan kita ya di Askar, ataupun nggak usah berpikir Askar, langsung aja betul. Apa yang bisa dilakukan untuk properti ya menampung anak-anak santri sehingga mencapai output yang luar biasa tadi. Masya Allah. Ya ini menambahkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali, memang selain bangunan ya dan tentunya operasional para santri ya. Ini memang juga ya tadi seperti saya sampaikan itu lebih kurang 1,6 juta per anak gitu ya. Sekarang kalau per bulan, Pak? Per bulan ya? Per bulan 250 jutaan lah kira-kira operasional total 250 jutaan per bulan. Konsumsi lumayan besar itu. Yang paling costnya yang paling makan ya 70 sendiri mungkin 70% atau 80%. Nah, jadi memang kita sendiri juga lagi mencoba untuk berkreasi lah gitu kan, berkreasi gitu. Ya makanya tadi ada program Askar, ada program Wali Asuh Santri. Wali Asuh Santri, BTS, beras untuk santri. Jadi Wali Asuh Santri ini kan tinggal melengkapi ya, bukan tinggal sih, melengkapi. Misalnya kayak tadi Ustadz Ali bilang, dari orang tua santri alhamdulillah bisa terkumpul 50% dari biaya operasional. Maka 50%-nya lagi nih, nah ini ada Wali Asuh Santri. Jadi ada yang memang sistemnya, oke, satu anak 1,6 udah saya tanggung semuanya untuk satu anak ini. Ada yang oke, saya cuma sanggup 300.000, tapi mereka punya komitmen 300.000 ini per bulan selama berapa lama. Gitu. Nanti ya kalau merasakan manfaatnya, mangga silakan diterusin gitu kan. Dan alhamdulillah ini terus berjalan orang tua asuh santri ini. Ini nih saya suka, kenapa? Revolusioner. Dimana dalam setiap produk, biasa kalau kita perspektif bisnis, yang kita cari kan repeat order kan. RO. Itu yang bisa buat gaji karyawan, itu yang bisa membuat sewa lanjut, ruko dan seterusnya operasional. Dan senang, everybody happy. Keluarga-keluarga berdaya
muncul gitu kan. Betul. Nah kalau bagi seorang yang pelaku sosial, apalagi membuat sebuah pesantren, which is gratis gitu kan, itu kan bicara operasionalnya long term panjang. Banyak yang menggap-menggap, Ustaz. Ya, nggak mudah. Di pertengahan jalan bangun pesantren menggap-menggap, terus sekalinya udah sukses ketemu misalnya donatur gede, jebret tuh, dia kelola profesional gitu kan. Yang terjadi ahli waris dari pewakif mulai mempersoalkan nih, ada duitnya nih. Dan banyak saat teman-teman aneh itu udah pesantrennya udah maju, depak saat gitu aja. Nah ini kita miris sih. Nah, yang dilakukan oleh PKR memprotek itu semua gimana? Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kawan-kawan kita di pesantren lain. Dengan ini mudah-mudahan dapat inspirasi, kita mikirin pesantren lain, Allah mikirin pesantren kita, pesantren PKR gitu. Ada nggak insight nih terakhir nih untuk pesantren-pesantren lain kaitannya dengan ini, termasuk para pewakif atau para nadir? Ada masukan nggak dari antum semua? Padahal nggak mudah dijawabannya. Karena yang dengerin biasa kayak begini. Baik, pasti gini. Saya juga udah dari awal menyampaikan kepada peserta-peserta, background saya adalah santri dan saya mungkin taunya ngajar untuk pengumpulan fundraiser itu kan. Itu ya kita ada profesional masing-masing. Saya profesinya memang fokusnya adalah bagaimana didik santri, karakter ngajinya, hafalannya, baca kitab dan sebagainya seperti itu. Nah, kita profesional juga. Sisi lain ada di sini Abah dan tim di tim yayasan yang mengurusi donasi tadi. Dan pastinya juga kita harus menyampaikan, karena basisnya adalah kepercayaan itu kita jaga gitu. Kita sampaikan kepada para donatur, ini loh ya anak-anak kita, makanya medsos kami berjalan lah. Bukan untuk riak ya, tapi bagian tahdits bin ni'mah. Ini ayah bunda, ini loh yang dari donasi ayah bunda, anak-anak lakukan seperti ini. Kegiatan selalu kita update. Apa Instagramnya? Instagram Santren KR kalau nggak salah. Santren KR. Iya. Gitu, nah nextnya dari sisi donatur, ini pengumpulan para donatur. Ya sebenarnya yang pertama posisi kami di YKR maupun PKR itu sangat diuntungkan karena ini berbasis komunitas. Itu sangat diuntungkan. Kita harus akui itu sangat diuntungkan. Cuma memang kita juga sekarang berusaha untuk tidak terlena di comfort zone. Makanya kami juga berusaha untuk mensiarkan YKR PKR ini lebih luas lagi gitu kan. Makanya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan, berkolaborasi juga gitu kan. Kemudian juga memikirkan bagaimana supaya ini bisa terus berjalan gitu kan ya Ustaz ya. Makanya ya kemarin nih Qadarullah dapat ada seorang wakif yang luar biasa menyumbangkan tanahnya 4,5 hektar di Subang. Itu kan jadi itu jadi tantangan kan buat kami. Makanya ini sedang kita coba apakah ini bisa kita produktifkan. Jadi sebagian tanahnya ini bisa jadi kan gini kalau misalnya 1.000 kita langsung kasih selesai. Betul. Tapi kalau 1.000 ini bisa kita produktifkan maka 1.000 ini bisa jadi panjang. Gitu kan. Nah itu pola itu yang mengenai sih kita bisa jalanin gitu ya Ustaz. Gitu, Ustaz. Jadi kalau proteksi sendiri terhadap kayak Ustaz kita tadi, insya Allah Ustaz kita semua yang ada di sini sudah ter-assessment untuk bisa menjadi karakternya magnet rezeki. Ya kan. Nah itu salah satu proteksinya kita. Gitu ribot kan. Dasi kita nih terikat dengan dasi magnet rezeki. Dan kita yakin semua dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nas secara keilmuan gitu kan ya. Kita mempraktekkan itu semua. Nah itu bisa jadi salah satu framing kita tuh untuk yang kita sebagai yang ngurus nggak keluar dari framing itu. Kemudian haknya mungkin yang memang menitipkannya ke kita juga udah terframing di situ. Ya udah kita sudah percayakan kok sama Ustadz Ali, sama Budia sebagai direktur Siswaf, sama Ustadz sebagai pembina, udah. Selebihnya ya udah mereka tinggal insya Allah merasakan dan menikmati keajaiban yang mereka dapatkan. Itu sih Ustadz. Bagus banget, keren banget. Gitu. Tapi cara manajemen berarti kan ada baitul muamalahnya, ini yang kaitan dengan produktivitas nanti gitu kan. Ya di PKR juga alhamdulillah kan amal usaha yang ada di Magnet Rizki, di Tanah Rezeki dan lain sebagainya itu bisa ikut mensupport gitu kan. Baitul muamalahnya jalan gitu kan. Lalu ya ada Baitullah which is itu pondok, pesantren dan seterusnya gitu kan. Nah ini kan bicara baitul malnya kan. Betul. Jadi kalau kita ngikutin konsepnya Rasulullah Rasulullah itu kan membangun Baitullah, Baitul Mal, baru Baitul Muamalah.
dari gitu Baitul Mal itu dijadikan Baitul Muamalah. Oke. Baitul Mal sebahagian dipakai untuk produksi, untuk produktif. Ya, maka jadilah Baitul Muamalah. Gitu kan. Nah, lebih kurang sebenarnya kita juga sama sih, Ustaz. Ustaz Tas membangun Baitullahnya dengan pesantren, kemudian mengumpulkan dalam bentuk instrumen wakaf, sedekah untuk jadi Baitul Mal. Kemudian ya sekarang ada juga unit-unit usaha yang memang memang masih jadi kebijakan dari kita sendiri. Kita tahu ya bahwa antara masih pengen dipisahkan antara kegiatan sosial dengan usaha gitu kan. Walaupun sebenarnya dari dana sosial yang kita miliki kalau ini ingin diproduktifkan, misalnya gini nih, YKR mau dong pengen punya saham di DKR, ya udah kita titipkan uang lebih kita nih, titipkan ke DKR, tinggal nanti keuntungannya itu yang dipakai buat operasional misalnya kayak gitu. Itu kan juga bisa begitu ya, Ustaz ya. Tapi ya secara produktif kita tuh pengennya memang sudah nggak lagi pengennya ya, Ustaz ya. Tidak lagi terlalu mengandalkan apa yang donatur kasih dalam bentuk materi gitu kan. Tapi bagaimana kita juga bisa berdiri sendiri gitu kan. Dengan Baitul Muamalah tadi. Sebenarnya kan ekonomi protektif ya, biasanya dilakukan oleh banyak pesantren kan. Ya karena Anda belanja, Anda beramal, santri jajan di situ dan lain sebagainya. Ini kan muter sebenarnya, asal protek gitu kan. Itu yang biasanya bisa mensubsidi sih. Mensubsidi sekian kebutuhan untuk santri, mensubsidi itu lagi gitu kan. Jadi kita sekarang belajarnya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali. Kita sekarang belajar, karena memang harus kita akui di awal-awal dulu keterlibatan, mohon maaf ya, ini maksudnya keterlibatan gurunda kita tuh dalam hal operasional besar sekali gitu. Persentasenya. Makanya sama Ustadz Ali, oke, ayo kita coba mandiri. Yang pertama yang penting adalah tidak terlalu mengandalkan gurunda kita. Ya, tapi memang ini tahun di Market Rizky Center pun ini tahun sistemasi dan kaderisasi. Jadi napasnya insya Allah sampai juga ke PKM. Amin, insya Allah. Jadi menyenangkan sih, Ustaz, tantangannya gitu kan ya. Tapi dari siap tantangan yang ada itu memang ya Anda sendiri ya, maksudnya saya sendiri yang merasakan gitu secara pribadi itu memang keberkahan itu ada. Itu. Keberkahan itu ada. Ustaz sering banget ngomong, aduh Ustaz enak banget. Enak berjuang ya maksudnya ya. Enak berjuang nyari makan untuk santri itu enak banget. Makanya dari Peluang Askar tuh luar biasa tuh. Enak banget. Bisa ngomong begitu loh. Enak banget berjuang karena keberkahannya luar biasa. Betul. Sebelum ini berdiri ini PKR, Masya Allah. Tapi setelah berdiri enak banget perjuangannya. Keberkahannya luar biasa. Iya, luar biasa sih. Makin gesekannya dahsyat, tapi makin kita bisa menikmatinya, makin berkah itu. Gitu. Lapis-lapis keberkahannya kerasa sekali. Makanya kalau anak aja yang di luar pesantren supportnya lebih kepada bagaimana bisa melakukan fundraising, itu sudah menikmati banyak keberkahan, apalagi Ustadz Ali. Masya Allah. Yang ada di dalam pesantren langsung turun ngurus santri gitu kan. Nah itu jadi sebenarnya anak iri gitu Ustadz ya. Boleh tukeran gitu. Ayo masuk lagi, Bang. Nah terakhir nih Ustadz Ali, dari konteks Baitullahnya atau ya pesantren sekalian gitu kan, madrasahnya dan seterusnya. Apa yang membuat antum sangat yakin bahwa pendidikan yang ada sekarang ini itu sudah ajek, udah mantap gitulah? Atau malah gimana? Sekarang persentase keyakinannya berapa persen atau bagaimana? Ya alhamdulillah dengan perjalanan 8 tahun banyak alumni-alumni bahasanya gitu ya, alumni-alumni yang kayak gini, pesantren pernah ditanya oleh seseorang, pola pesantren nanti gimana, gitu kan? Itu dia. Pesantren itu adalah menyiapkan persiapan mereka ke masyarakat, apa yang bisa mereka dedikasikan pada masyarakat. Kabar saya takjub juga ketika Ustaz ngasih clue-nya sih kecil ya gitu ya. Siapa di antara kalian yang azan di masyarakat ketika nanti pas liburan? Contoh liburan kan 2 pekan gitu ya. Ternyata yang ngacungin lebih daripada itu. Ada yang saya khotib Jumat Ustaz, astagfirullahaladzim gitu ya. Kelas 9 gitu kan. Antum khotib Jumat gitu ya. Dahsyat juga. Saya ngisi kajian malam dan subuh Ustaz gitu kan. Allahu Akbar gitu kan. Saya ngisi kajian itu setelah alumni dari Libya. Santri kami ada yang kelas 8 dan kelas 9 sudah mulai berani ngajar, itu keren banget kan. Dan mereka sudah mulai khidmat, walaupun ilmunya mungkin tidak seberapa gitu ya, masih proses pencarian, tapi sudah mulai balighu anni wala ayah, menyampaikan satu ayat itu. Jadi mempersiapkan anak-anak santri ini ke masyarakat, kira-kira ketika keluar tidak hanya ente hafalnya berapa sih gitu, 30 juz, tapi bermanfaat gak sama masyarakat. Nah, nilai kemanfaatan itu yang penting.
Dan di sini saya senang banget ya tadi disampaikan Abah, bahagia banget. Walaupun di awal kan nggak tahu ya di dalam pesantren itu gimana gitu kan, enak kan wirawiri bebas gitu kan dalam pesantren, tapi ternyata masya Allah bahagia sekali. Lingkungan itu setiap hari dengernya asik gitu ya. Kebayang kalau pas lagi liburan Idul Fitri itu kan sepi ya. Senyap. Ya berasa sih punya halaman yang luas banget gitu kan. Tapi rasanya beda, ada yang hampa gitu ya. Ketika keluar anak santri lagi ngaji, keluar lagi belajar sebagainya, ada rasa kesan yang indah. Nah tentang pesantrennya bagaimana? Udah mulai ajak atau enggak? Kalau menurut saya sekarang sih udah ajak ya. Bahasanya connecting ke akhiratnya sudah kita tanamkan gitu kan. Proses kan gini, sekarang sih masih pembiasaan. Dalam artian mereka yuk biasain dulu sholat. Sampai satu titik merasa saya butuh dengan hal ini. Kita dulu tahunya pas ketika pandemi. Ketika nggak bisa sholat Jumat di luar itu. Iya ya, ternyata sholat Jumat itu nikmat. Baru nyadar gitu. Tapi kalau orang nggak pernah sholat Jumat juga, pas nggak bisa sholat Jumat atau misalkan nggak bisa sholat jamaah, dia kan ya nggak apa-apa juga emang biasanya nggak sholat jamaah gitu kan. Tapi kan berasa nih. Nah anak-anak ini sekarang kalau ditanya apakah mereka sudah sadar 100%? Tidak, belum. Ini kan masa-masa peralihan. Kami biasanya itu agak-agak tantangan Ustaz kalau lagi liburan. Setelah liburan masuk itu tantangan. Karena pulang cemplungan balik itu harus itu dulu gitu kan. Maka mohon izin di pesantren Khorizikin saja itu. Liburan masih ada tugas. Kasih tugas juga. Minimal ada 3. 1 jagain sholatnya. Kedua itu membaca tilawahnya. 1 hari itu temennya target masing-masing. Ketiga adalah terumbu karang. Itu terumbu karang. Itu laporan tuh. Terumbu karang ilmu untuk memuliakan membahagiakan orang-orang sekitarnya, apa yang dilakukan itu. Kenapa kita kalau udah balik kan ini sekarang masa-masa mereka pembiasaan. Saya satu titik, oh nyaman ya. Kayak ngeliatin sampah, kok gak nyaman ya harus dibuang dulu gitu kan. Itu masa pembiasaan dari sampai titik nanti mereka menjadi habit mereka. Jadi ya bahasanya gini, kalau kami bahagia banget. Semoga sih jadi amal jariah gitu ya. Amin. Gitu Ustaz. Kalau untuk yang kita juga nggak cuma topiknya tentang agama, life skill juga kita ajarin gitu. Ada kan. Ya. Ada berarti pendidikan formal apa maksudnya ada juga? Ada. Kita ada MTS Aliyah gitu kan connectingnya. Untuk agama kita ikut pesantren saya backgroundnya adalah Salafiyah gitu ya. Tradisional kita masukkan di situ kitab-kitab sebagainya dan juga kita life skill juga kita ajarkan. Oh life skill juga ada gitu kan. Konsepnya modern atau bagaimana? Semi modern ya. Semi modern. Artinya muhafadzuh ala qadimus sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Oke, Masya Allah. Sekali saya. Iya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan inovasi dari pengembangan wakaf, termasuk sistem, termasuk ilmu magnet rizki, bagaimana adapting untuk anak-anak sejak usia dini dan dibawa dalam pesantren. Luar biasa. Nah, Negeri Sudirman Ba'dana kita menanam untuk siapa setelah kita. Mudah-mudahan ini jadi jariah kita semua. Amin. Dan mobil khusus teman-teman semua yang di Magnet Rizki ataupun penonton, viewer semua, ayo jadilah bagian ya dari kita di dalam pejuang keajaiban ini sehingga jariah kita mudah-mudahan nanti sampai di bawah. Menambahkan sedikit sih Ustaz, ingin mengajak gitu ya. Mungkin kalau Rasulullah dulu sahabat-sahabat Rasulullah itu kan kayak punya bagian-bagiannya sendiri ya. Kayak misalnya kalau untuk harta itu kan adanya di Utsman bin Affan gitu Ustaz. Atau Abdurrahman bin Auf. Makanya kita nih pengen ada mudah-mudahan di sana yang ingin menjadi Utsman bin Affan-nya YKR gitu kan. Ya berharapnya juga tidak juga yang memang serta merta setiap bulan memberikan itu kalau itu pun enggak, kalau itu dilakukan juga nggak ada salah gitu. Tapi kita tuh juga pengen ada di luar sana para pengusaha-pengusaha yang mengajak kita gitu kan, mengajarkan santri gimana itu usaha gitu kan. Nah itu juga kita tuh pengen tuh terus, atau hasil-hasil usaha yang mereka punya seperti tadi tuh setiap hari Jumat mungkin ada yang jadiin wakaf di kami gitu kan. Apalagi ini sekarang kita punya tantangan, punya amanah 4,5 hektar yang harus kita olah. Masya Allah. Nah ini kan 4,5 hektar yang di Subang ini dengan kondisi posisi yang cukup strategis gitu kan, hawa yang dingin gitu kan. Nah ini sebuah tempat yang insya Allah mungkin di situ ada pesantren, di situ ada mungkin peternakan, pertanian gitu kan. Nah ini tentunya pemakaman mungkin juga pemakaman gitu kan ya. Jadi ya ini butuh kontribusi yang nggak sedikit kan itu. Jadi kami juga mengajak, ayo tidak harus selalu dengan materi gitu kan ya. Kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan juga kan kita dapatkan pahalanya gitu kan Ustaz ya.
gitu, atau yang memang punya materi ya, sedangkan materinya silakan juga nggak apa-apa gitu. Nah itu sih yang memang salah satu yang sekarang juga sedang kita perjuangkan dan kita ini maksudnya calling out for Osman zaman now. Betul, gitu. betul. Di luar sana mungkin member-member MR yang memang langsung aja Pak, orang-orang kaya. Iya. Anda bukan sebuah kebetulan datang ke channel ini, Anda sudah melihat Abah dan Ustadz Ali, maka Anda on the right track untuk ikut dalam Usman Circle. Betul. Wih, namanya keren Usman Circle. Jadi menjadi apa namanya ini ya Usman bin Affannya YKR. Adir, mau ikutan boleh Bang? Sangat boleh. Mulai dari 50.000 kan Bang? Boleh banget. Dan alhamdulillah ini kan boleh dibilang kan sudah diawali dan diwakili oleh DKR. DKR ini kan bagian dari Usman bin Affannya YKR juga gitu loh Ustaz. Iya. Jadi seluruh wakil resmi dari SBM juga ikut bagian sebenarnya untuk mengembangkan. Ada kontribusinya di situ. Masya Allah. So, welcome, ayo ahlan wa sahlan bersama kita membangun masa depan kita bersama di Makiat Rizki, karena feature kita adalah wakaf instrumennya dan ujungnya adalah perusahaannya Allah, pesantren Khairul Razikin. Nah, start from where? Mulai dari Askar atau sekalian nih gabung sama kawan-kawan di circle orang-orang kaya nan mulia namanya Usman Circle. Oke, langsung aja hubungin nomor sekali lagi di bawah ini. Nanti kita bisa join dan diskusi bareng, ngopi-ngopi bareng. Terima kasih teman-teman semua. Ustadz Ali, jazakumullah khairan katsiran. Abah, luar biasa.